Shalom, saya menyapa Bapak Ibu yang saat ini juga mengikuti ibadah secara online. Saya yakin dan percaya Tuhan memimpin menyertai kita semua. Sebelum kita mulai dalam doa, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Ya, sudah tampil di depan. Kita akan segera baca bersama-sama. 3, 2, 1. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih setiamu memimpin menyertai kehidupan ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dengan hati yang haus lapar akan Engkau. Kami bersehati untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu yang bertugas, para pemuji, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk diarahkan kepada anak-anak yang sebentar dia akan masuk ibadah sekolah minggu. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih buat hari ini di mana harinya hari Tuhan. Buat setiap kami semua umat-Mu Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Untuk kami menghampiri tata kasih karunia Allah. Untuk kami beribadah kepada-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi ini. Terlebih kami bersyukur, terima kasih. Karena kami juga membawa anak-anak kekasih kami. Tuhan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Di mana sebentar anak-anak juga akan masuk ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak ini. Karena anak ini akan dipakai Tuhan di alat kemuliaan Tuhan. Biar anak-anak sejak dini sudah mengenalkan Kristus Yesus Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan, nanti anak-anak pun akan dilengkapi Tuhan, akan dipakai Tuhan untuk meneruskan generasi-generasi yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengurapi anak-anak ini Tuhan Yesus, dalam pengurapan dari tempat yang maha tinggi, mengurapi Tuhan, bahkan memberkati kesehatannya, berkati ibadahnya, berkati studinya Tuhan, bahkan memberkati masa depannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih menyerahkan juga buat guru-guru sekolah minggu yang akan mendidiknya Tuhan, yang firman-Mu Tuhan Kau taruh ke dalam mulut bibir guru-guru sekolah minggu, sehingga apa disampaikan sungguh firman yang disampaikan memberkati anak-anak untuk membawa anak-anak ini semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati guru sekolah minggu, juga mohon berkat bagi kedua orang tuanya yang telah menyerahkan anak-anaknya ini untuk dimasuk dalam sekolah minggu Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati pekerjaannya, keluarganya pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami menyerahkan ibadah sekolah minggu dalam berkat Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Mari masing-masing mengucap syukur. Ucap syukur kepada Tuhan segala kebaikan-kebaikannya, buat segala kemurahannya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan, buat segala kemurahan, anugerahnya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat segala kebaikan-Mu. Biarlah saat ini Tuhan kami datang Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan
dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu sebagai ucapan syukurku Tuhan. Haleluya. Mari kau pribadi lepas pribadi berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia sahabat bagi setiap kita. Dia perlindungan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kaulah kota bentengku. Sekali ku berjalan di dalam lembah yang gelap, aku sebab Kau besertaku, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Boleh sekali lagi dari awal kita pujikan dengan sungguh. Yesus
sembah Tuhan. Kita serah-serah buat Tuhan. Sembah Dia. Kami datang bagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kita kembali Tuhan. Menyerahkan diri dan membantu. Kami sujudkan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Inara lama syakara maya baramu. Haleluya, sembah Dia Yesus. Biarlah wase. Haleluya. Inara lama ya baralama ya baralama syakayara. Dikere-kere santa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bersama setiap kami. Biarlah kami bagi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bernama syakayara besar. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Kita merasakan. Haleluya. Sungguh Allah yang selalu memberikan segala kebaikan bagi kami. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kami. Kurama syaka baralama ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Jemaat Tuhan katakan dengan sungguh nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Angkat tanganmu berkatakan dengan sungguh kepada Yesus. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Angkat tanganmu berkatakan dengan sungguh. Ku nyanyi Hosana. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia teramat baik buat setiap kita, amin.
Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah. Dahsyat buat Tuhan. Kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Yang telah mengecap kebaikan Tuhan, angkat tanganmu dan berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kasih
Tuhan bagi setiap kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Urapi kami, jamah kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan ini firman-Mu Tuhan. Kau urapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap hariku terbangun sampai ku terbaring. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama kita berkata, Tuturku lewati api, dalam Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan bersama. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Haleluya. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertailah aku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sertai hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sertailah aku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Mari angkat tangan bersama berkata, sepanjang hidupku Kau setia. Ya, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Percaya Tuhan. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Biar jemaat pujikan pujian ini, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku
sekali lagi, sepanjang hidupku. Pujikan dengan lebih sungguh kepada Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, ku nyanyi, ku nyanyi. Kebaikan-Mu, sekali lagi nyatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sekali lagi sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi kami menyembah Kau Tuhan. Menyatakan segala kebaikan-Mu Yesus. Menyatakan segala anugerah besar. Anugerah besar. Mari sembah Dia. Berikan ucapan syukur kepada Yesus. Masing-masing kata-kata kepada Tuhan. Jangan kau berdiam diri. Jangan kau hiraukan pikiranmu. Saat itu hanya fokus kepada Yesus. Karena lama kaya lama sedih. Urapan terjadi. Revival terjadi. Urapan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Kebangunan rohani. Revival terjadi. Urapi yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihidupkan. Yang punya masalah persoalan. Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus. Sembah Dia. Yesus. Yesus. Ya dalam bahasa kaya rame. Dalam bahasa kaya sekebeleme. Sikilala bahasa kaya rama. Yes. Yes. Jesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu sentuhan tangan-Mu Yesus. Yang Allah bahasa kaya masih. Hamba Allah yang selalu datang. Bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Yang Allah sekebeleme sana. Yesus. Naralama ya maralama se. Yaralo. Hinaralama ya maralama ya. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Di bumi seperti di surga. Dikuduskanlah Kau senantiasa Tuhan. Haleluya. Shandaralama takaya maralama. Shatakararama ya maralama. Shakara. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Ya. Nafasku memuliakan. Ya, haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat pujikan dengan sungguh haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Kami mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat. Nafasku memuliakan. Ya. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Tuhan. Setiap kami sekali lagi percaya Tuhan. Engkau menyertai
Kau Allah kami yang setia Tuhan. Kau senantiasa memelihara kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan di hari yang cerah ini Tuhan, hari yang indah ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan senantiasa berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau beri kesempatan kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami hendak belajar sebagian akan firman Tuhan di bulan Juli, bulan sekolah minggu ini Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Biar benih firman yang ditabur boleh semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada lawatan-Mu, ada urapan-Mu yang turun di tempat ini melawat kami semua Tuhan. Sesuatu yang baru Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, supaya semakin hari kami semakin hidup sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah, dan hati kami. Kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Hanya kuasa-Mu, hanya Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini. Salam sehat, semangat, sukacita. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul membangun hidup berintegritas. Saya ulang, membangun hidup berintegritas. Bapak Ibu, kata integritas ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer Bapak Ibu. Yang artinya yaitu komplit, lengkap, tanpa cacat, sempurna, tanpa kedok, apa adanya. Kalau kita cari dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan kata integritas ini Bapak Ibu. Tapi kata integrity dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu akan kita temukan. Jadi dalam kata tulus hati, kata bersih kelakuannya, kata soleh itu ditulis dengan kata integrity. Integritas ini berkenaan dengan jati diri Bapak Ibu. Integritas itu berbicara mengenai kesehatian, bukan kemunafikan tapi kemurnian, bukan kepura-puraan. Nah Bapak Ibu, integritas ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki aspek integritas ini baik secara internal maupun secara eksternal, tetap sinkron dan harmonis, yaitu tidak ada rekayasa atau kepalsuan Bapak Ibu. Ketika kita ini sebagai pengikut Kristus, harusnya kita mengalami perubahan di dalam kehidupan ini menjadi manusia baru Bapak Ibu. Bukan penampilan luarnya saja, mungkin setelah bertobat menjadi dulu yang rambutnya gondrong sekarang pendek, sekarang rapi, dulu pakai pakaian asal-asalan, sekarang pakai pakaian rapi. Bukan Bapak Ibu, bukan casingnya saja, bukan penampilan luar, tetapi dari sifat kita, karakter kita, pikiran kita, gaya hidup kita, lifestyle kita ini Bapak Ibu, mengalami perubahan yang baru, yaitu harus memiliki yang namanya integritas ini Bapak Ibu. Mengalami perubahan pola pikir, mengalami perubahan gaya hidup. Bapak Ibu, lalu integritas ini tidak diperoleh dengan mudah Bapak Ibu. Integritas itu juga harus dipertahankan Bapak Ibu. Dalam integritas kadang kita malah rela berkorban, kemudian siap-siap kehilangan sesuatu demi mempertahankan integritas. Barangkali juga bisa kehilangan pekerjaan, lalu kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan kesenangan juga bisa. Kita tahu seperti Yusuf, seperti Daniel, dalam mempertahankan
integritasnya, dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Daniel pun kehilangan kedudukannya, kemudian bahkan Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara, Daniel dimasukkan dalam gua singa. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang punya integritas, Bapak Ibu, yang bernama Daniel, Bapak Ibu. Arti nama Daniel ini adalah Tuhan adalah hakimku. Bapak Ibu, yang pertama bagaimana kita bisa memiliki atau membangun kehidupan yang berintegritas ini, Bapak Ibu. Kita harus punya komitmen yang kuat. Bapak Ibu, saya katakan di situ membangun. Membangun itu ada prosesnya. Membangun itu tidak langsung jadi, Bapak Ibu. Seperti kita membangun sebuah bangunan, membangun kehidupan kerohanian kita, ada prosesnya dan yang terpenting ada dasarnya, Bapak Ibu. Selama kita membangun dengan dasar yang tepat, dasar yang benar, maka bangunan kerohanian kita, bangunan kehidupan kita ini akan menjadi kuat. Bapak Ibu, pondasi ini sangat penting dalam sebuah bangunan, Bapak Ibu. Ketika pondasi ini lemah, kena gempa, kena banjir, kena angin, maka bangunan itu akan roboh. Demikian pula bangunan kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Ketika kita ini membangun dengan dasar yang benar, dasar yang tepat, Bapak Ibu, yaitu kita membangun dengan dasar yang benar, yaitu kita membangun dengan dasar Tuhan Yesus Kristus yang adalah batu karang itu. Sehingga ketika ada banjir-banjir masalah, ketika ada angin-angin pergumulan kehidupan yang menimpa kita, ketika ada gempa juga yang mengguncangkan dalam kehidupan kita, ketika ada badai pergumulan kehidupan kita, kita akan tetap kuat karena kita membangun dengan dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita bisa membangun kehidupan yang berintegritas, yaitu punya komitmen yang kuat. Bapak Ibu, kita tahu tentang sejarah dari cerita Daniel ini, Bapak Ibu, yaitu pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ini menyerang ke kota Yerusalem, kemudian mengepung kota itu. Singkat cerita, Tuhan mengizinkan bahwa Yehuda ini mengalami kekalahan. Lalu raja bertitah kepada Apenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang muda yang pandai, yang berperawakan yang baik, kemudian yang punya hikmat, kemudian yang dia punya ilmu untuk bekerja dan dilatih di istana raja. Di antara mereka itu ada Daniel, ada Hanaya, kemudian Misael, kemudian Asaria. Kemudian pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, kemudian Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Bapak Ibu, Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu, Daniel ini mempunyai komitmen yang kuat, Bapak Ibu. Dia mempunyai prinsip dalam hidupnya, dia memilih dalam hidupnya, tetap menjaga kesuciannya, tetap menjaga kekudusannya. Dia tidak mau tercemar dengan makanan-makanan Raja Babel ini. Dia tidak mau mengikuti, disuruh menyembah dewanya Raja Babel. Dia tidak mau, Bapak Ibu. Dia punya komitmen yang kuat. Keempat anak muda dari Israel itu masih muda, Bapak Ibu. Dia punya komitmen yang kuat, dia punya keteguhan hati. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya yakin sejak kecil mereka sudah dididik oleh orang tuanya, orang di sekitarnya dalam pengenalan akan Tuhan, sudah dididik dengan firman Tuhan, sehingga dia mempunyai prinsip, dia sangat mengenal Allahnya, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, kemudian dia tidak mau hidupnya ini menjadi berdosa. Bapak Ibu,
ini mengingatkan kita Bapak Ibu di bulan Juli, bulan sekolah minggu ini, kita pun juga harus mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin, supaya mengenal Allah sedari dini, dididik dengan firman Tuhan, supaya iman mereka bertumbuh, kerohaniannya bertumbuh, sehingga makin mengenal Allah, mengalami pertumbuhan dalam iman kerohaniannya, kehidupannya semakin teguh dalam iman, dalam kerohanian, karena mereka adalah generasi-generasi gereja kita, terlebih generasi-generasi buat bangsa kita, supaya mereka tetap hidup benar, tetap hidup berintegritas, tidak hanya di hadapan manusia saja, terlebih di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang lalu kita belajar, Bapak Ibu, bahwa orang Yahudi, orang Israel sejak kecil, sejak dari dini, mereka pun diajar untuk menghafal Taurat, diajar oleh firman Tuhan, ada tingkatan-tingkatan tertentu, ada yang namanya mulai umur 5, yang namanya Mikro, kemudian umur 10 tahun, namanya Misnah, umur 12 tahun, 13 tahun, ada yang namanya Talmud, dan seterusnya, Bapak Ibu. Daniel dan teman-temannya saya yakin sudah diajarkan dalam hal ini, sehingga dia tidak mau menajiskan diri dalam kehidupannya, dia tetap punya komitmen, tidak mau makan makanan raja, tidak mau minum minuman raja, karena dia tahu persis bahwa makanan itu sebelum disajikan, dia persembahkan kepada dewa-dewa Babel, Bapak Ibu. Justru Daniel ini tetap mempertahankan integritasnya, menjaga integritasnya. Dia ingin tidak bercacat celah di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita tahu tadi membaca bahwa nama Daniel itu diubah menjadi Belsasar, Bapak Ibu. Bel ini adalah nama dewa bangsa Babel, kemudian Sasar ini adalah disukai oleh dewanya bangsa Babel ini. Jadi nama Daniel ini adalah disukai oleh dewa Bel. Bapak Ibu, kita tahu mereka namanya diganti supaya hilang, tidak mengingat-ingat lagi tentang kebudayaan lama, kehidupan lamanya, Bapak Ibu. Dipisahkan dari masa lalunya, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Daniel dan teman-temannya ini namanya dirubah semua, kemudian dia harus belajar bahasa Kasdim, seolah-olah kebudayaannya dirubah, masa lalunya dirubah, paradigmanya mau dirubah, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu, kita tahu nama boleh berubah, keadaan boleh berubah, Bapak Ibu. Tetapi sikap hati mereka yang punya komitmen, dia tetap bertahan pada prinsipnya. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini dengan kemajuan teknologi, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan masa pandemi kemarin, sesudah pandemi, banyak sekali goncangan-goncangan sesuatu terjadi, Bapak Ibu. Kita mungkin merasakan dampaknya sampai hari ini, Bapak Ibu. Dunia boleh berubah, Bapak Ibu. Mungkin dunia berusaha mengaburkan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita belajar dari Daniel dan teman-temannya ini, kita tetap punya komitmen untuk hidup di dalam kebenaran, supaya kita tidak bercacat celah, kita tetap memiliki identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, supaya kehidupan kita tetap berkenan kepada Tuhan, dan pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tahu Daniel ini mengedepankan sikap takut akan Tuhan. Dia membangun kehidupan kerohaniannya, membangun kehidupannya, mempertahankan integritasnya. Dia mengedepankan sikap takut akan Tuhan. Yang pertama, Daniel ini tekun menyembah Tuhan. Amsal 8 ayat 13 dikatakan di situ, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dari mana orang bisa membenci kejahatan? Pertanyaannya Bapak Ibu, dari mana orang bisa membenci kejahatan? Lalu dari mana integritas sejati itu bisa dibangun, Bapak Ibu? Semula berasal dari sikap takut
akan Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar dari Daniel ini, dia seorang yang tekun, dia seorang yang punya kehidupan doa, dia melakukan doa, menyembah Tuhan setiap hari, bahkan Alkitab mencatat 3 kali sehari Daniel ini berdoa kepada Tuhan. Daniel 6 ayat 16 di situ dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya di dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Biasa melakukan doa, biasa melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ini adalah menunjukkan sikap dari konsisten seorang yang bernama Daniel ini, Bapak Ibu. Dia tidak berubah, setiap hari dilakukannya. Meskipun menghadapi masalah, meskipun menghadapi tekanan, meskipun menghadapi tantangan apapun juga, dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Bapak Ibu, kita tahu Daniel ini berusaha dijatuhkan oleh orang-orang di sekitarnya beberapa kali, Bapak Ibu. Tetapi dia tetap komitmen, Bapak Ibu. Dia tetap konsisten, dia tetap membangun integritasnya, Bapak Ibu. Demikian pula dengan teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pun tetap mempertahankan integritasnya. Dia tidak mau ketika disuruh menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar dan rela dimasukkan ke dalam dapur api. Kalau kita baca Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18, dikatakan di situ, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mari Bapak Ibu, kita teladani anak-anak muda dalam kisah Daniel ini, kita tetap punya sikap takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu, berani melakukan sesuatu yang benar. Melakukan sesuatu yang benar, terkadang itu memerlukan sebuah pengorbanan, Bapak Ibu. Kita menunjukkan sesuatu karakter yang baik, barangkali kelakuan yang baik, tetap melakukan kebenaran, meskipun ada tekanan-tekanan di sekitar kita, kita mengerjakan sesuatu yang baik, kadang malah ada gangguan di sekitar kita. Kita tidak ikut-ikutan korupsi, malah dimusuhi. Bukan hanya korupsi uang saja Bapak Ibu, tetapi korupsi waktu kadang di lingkungan kerja kita, di lingkungan kantor kita Bapak Ibu. Kita tidak ikutan mereka malah dimusuhi Bapak Ibu. Malah menimbulkan ketidaksenangan, malah dikucilkan Bapak Ibu. Ini adalah tantangan bagi iman kita Bapak Ibu. Tapi jangan takut Bapak Ibu, selama kita hidup benar, selama kita hidup dengan mempertahankan integritas, Tuhan pasti membela kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ketika Tuhan itu sudah membukakan pintu bagi kita, tidak ada seorang pun yang akan dapat menutupnya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Daniel mengalami tekanan karena melakukan sesuatu yang baik, karena mempertahankan kesetiaannya kepada Allah, karena mempertahankan integritasnya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, yang itu yaitu menjaga kekudusan. Daniel takut akan Tuhan, dia menjaga kekudusannya, Bapak Ibu. Hidup kudus, saya yakin tidak mudah, Bapak Ibu. Hidup kudus itu perlu diperjuangkan, apalagi zaman sekarang dengan berbagai macam kemajuan teknologi, kita salah ngeklik gadget kita, mungkin laptop kita akan mengalami sesuatu hal yang tidak berkenan Bapak Ibu. Senantiasa godaan itu menyerang kehidupan kita, sehingga kita harus selalu waspada setiap hari supaya kita ini tidak terjatuh. Mari Bapak Ibu, ketika kita mungkin saat ini berada dalam lingkungan yang tidak baik, mari kita punya komitmen,
kita berubah, kita masuk dalam lingkungan yang baik, lingkungan kerohanian, sehingga kita dapat saling menopang, saling mensupport, saling menguatkan. Mungkin kita terlibat di dalam MK Bapak Ibu, sehingga kita tidak mudah terseret kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana membangun sebuah kehidupan yang berintegritas, yaitu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita diberi talenta, diberi karunia oleh Tuhan, Bapak Ibu. Setiap manusia diberi karunia, diberi talenta oleh Tuhan bervariasi, tetapi setiap orang tidak sama dalam meresponinya, Bapak Ibu. Ada yang mempergunakan talenta karunia itu untuk kepentingannya sendiri, kebanggaannya sendiri, kebutuhannya sendiri. Ada yang dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, Daniel ini menggunakan karunia-Nya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, tidak mempergunakannya sebagai kepentingan diri sendiri. Kita baca dalam Daniel 2, 26 ayat 28. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. 28 perhatikan, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Bapak Ibu, kita tahu Daniel mungkin bisa saja menyombongkan dirinya. Oh, saya tahu persis apa arti mimpi itu. Saya yang diberi karunia oleh Tuhan. Orang lain tidak, hanya saya sendiri yang mendapat karunia. Tapi Daniel tidak melakukan itu. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dia malah menunjuk bahwa di surga ada Allah yang mampu menafsirkan mimpi daripada tuanku ini. Bapak Ibu, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena karunia Tuhan. Daniel diberi anugerah, Daniel diberi karunia, malah Alkitab mencatat bahwa Daniel ini memiliki roh yang luar biasa, an excellent spirit, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah roh yang luar biasa itu dengan mudahnya didapat, langsung didapat? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Ini adalah dampak dari seorang bernama Daniel ini, dia mempertahankan integritasnya, membangun integritasnya, kemudian beribadah kepada Allah, bergaul dengan Allah setiap hari, menjaga kekudusan dan tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri dan tidak menyombongkan dirinya sendiri. Apa hasilnya? Bahwa Daniel ini seorang yang rendah hati, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Daniel 2:48-49, dikatakan di situ, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Bapak Ibu, akhirnya Daniel dimuliakan. Bapak Ibu, demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita ini sama melakukan seperti yang Daniel lakukan, Bapak Ibu, kita tetap hidup rendah hati, Bapak Ibu, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, maka karunia Tuhan, kuasa Tuhan, anugerahnya pun akan dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 10 pun juga dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan,
bukan di hadapan manusia Bapak Ibu. Dan iya, Tuhan akan meninggikan engkau. Mari Bapak Ibu tetap kita rendah hati. Mungkin saat ini kita sedang diberi kesuksesan oleh Tuhan. Kita sedang diberi kepandaian oleh Tuhan. Kita sedang diberi sesuatu hal yang baik dari Tuhan Bapak Ibu. Kesuksesan kita dalam hal mungkin pekerjaan kita, kepandaian kita dalam studi kita, atau kemajuan dalam karir kita, bahkan pelayanan kita itu semua bukan usaha kita sendiri, tapi karena kemurahan Tuhan semata. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita tahu meskipun dapat tantangan, kemudian dapat perlawanan dari orang-orang di sekitarnya, karena Daniel orang yang taat, orang yang menjaga kekudusan. Daniel ini tetap taat, tetap setia, tetap rendah hati. Seperti Kristus Bapak Ibu, teladan bagi kita semua. Dia menjaga integritasnya, tetap setia, tetap taat, bahkan taat sampai mati. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 2 sampai 8 sampai Filipi 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, mempunyai ketulusan dan kejujuran serta dapat dipercaya. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita yang berintegritas? Kita harus mempunyai ketulusan, mempunyai kejujuran, serta menjadi orang yang dapat dipercaya. Di dalam pasal 6 disebutkan bahwa Darius memilih 120 wakil raja untuk menguasai kerajaan yang luas. Di antaranya ada 3 pejabat tinggi yang diangkat sekelas Menko, mungkin kalau sekarang menteri koordinator gitu barangkali Bapak Ibu. Dan Daniel ini salah satu yang dipilih di antara 3 orang ini. Kita tahu Daniel ini orang yang jujur, dapat dipercaya, orang yang setia Bapak Ibu. Dia mempunyai kejujuran sehingga dia dipercaya oleh raja. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16 dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi dari ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan menempatkan orang yang jujur pada tempat yang tinggi karena Tuhan membentenginya, terlebih Tuhan memeliharanya. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga, karena sesuai dengan firman Tuhan ini, Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan senantiasa memelihara dalam kehidupan kita semua. Setia kepada perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang kita dapat pelajari selanjutnya, apa dampak orang yang hidup dalam integritas ini Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang punya integritas akan diangkat Tuhan. Seperti kehidupan Daniel ini Bapak Ibu. Kata diangkat berarti seseorang itu sedang berada di bawah, seseorang itu berada di level yang bawah, seseorang itu sedang tidak berdaya untuk mengangkat dirinya sendiri menuju ke tempat yang lebih tinggi Bapak Ibu. Kemudian kata diangkat itu berarti ada sesuatu, entah itu mungkin alat ataupun tangan yang mengangkat barang atau seseorang dari tempat yang di bawah
ke tempat yang lebih tinggi. Bapak Ibu, karena Daniel ini mempertahankan integritasnya, Daniel ini pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan, Bapak Ibu. Tidak hanya diangkat oleh Tuhan dari gua singa, Bapak Ibu. Diangkat oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan, diangkat keluar dari masalahnya, dari gua singa ini, tetapi kedudukannya pun dipulihkan, kepercayaannya ditambah lagi, Bapak Ibu. Ini adalah dampak dari seseorang yang mempertahankan integritasnya. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita ini tetap mempertahankan integritas kita, jangan pernah takut apapun juga. Tepat pada waktunya, Tuhan pun akan mengangkat kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang hidup di dalam integritas. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah enggak melihat atau bahkan mungkin mengalami suatu keadaan seolah-olah kita ini ditarik mundur, Bapak Ibu. Seolah keadaan kita ini tidak ada harapan apapun juga. Pernahkah kita melihat seseorang baik dalam pekerjaan mungkin atau pelayanan, dulu orang itu berapi-api, penuh semangat, tiba-tiba orang itu mundur, mungkin menghilang, Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya seseorang itu muncul kembali, Bapak Ibu. Kemudian dia mengalami kemajuan yang luar biasa sampai kepada sebuah kesuksesan mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, Bapak Ibu. Saya yakin kita pernah melihatnya ataupun bahkan diri kita pernah mengalaminya. Dulu kita semangat, menggebu-gebu, tapi tiba-tiba dalam sesuatu hal kita menjadi mundur, tapi saat tertentu kita muncul kembali makin maju, makin bersemangat, bahkan mengalami berbagai macam keberhasilan. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia seperti sebuah anak panah di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Anak panah itu terkadang diproses oleh pemiliknya, anak panah itu terkadang dihaluskan, kemudian diserut, kemudian diruncingkan. Selama proses berlangsung pasti tidak enak. Mungkin anak panah ini kalau bisa berkata merasakan dia sangat sakit diproses, diserut, diruncingkan supaya nantinya anak panah ini bisa melaju dengan tepat pada sasaran, tidak mudah menyimpang, Bapak Ibu. Ada satu proses yang dialami, Bapak Ibu. Demikian pula, Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita juga terkadang diproses oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, supaya kita ini menjadi baik di kemudian hari, Bapak Ibu. Pada saat yang tepat, anak panah itu dipasang pada busur oleh sang pemilik kehidupan ini. Tuhan ini, Bapak Ibu, ditaruh di busur, ditarik ke belakang, seperti gambaran kehidupan kita, kadang kita ini tidak tahu apa sebabnya ditarik untuk mundur. Tapi pada ketika kita ini tetap taat, ketika kita tetap mempertahankan integritas kita, pada waktu yang tepat busur itu dilepas, kita maju melesat sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menancap pada satu sasaran kehidupan yang makin maju, mengalami keberhasilan, dan pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita responi dengan benar proses Tuhan, Bapak Ibu. Seperti Daniel ini, Bapak Ibu, dia menjaga integritasnya, Bapak Ibu. Seolah-olah dia mengalami kemunduran dalam kehidupannya, seolah-olah mengalami kemunduran tanpa harapan, dimasukkan ke gua singa, orang melihat, waduh sudah habis, masamu sudah habis, engkau akan mati. Yusuf pun mengalami hal yang sama, dimasukkan ke sumur, dijual ke orang asing, Bapak Ibu, kemudian dimasukkan penjara. Orang melihat bahwa masanya sudah habis, tetapi dia tetap taat, tetap setia, menjaga integritasnya, hidup kudus, tidak jatuh ke dalam dosa.
Dan tepat pada saatnya seperti anak panah itu ditarik mundur ke belakang, akan melesat maju ke depan sesuai rencana Allah, sesuai kehendak Allah, dan pada akhirnya kehidupannya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Semua pasti akan tepat, indah pada waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bahwa hidup dalam integritas itu pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, ahli sosial itu pernah mengatakan dalam kehidupan seseorang itu akan bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Entah itu pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk, seseorang itu bisa mempengaruhi lingkungannya, Bapak Ibu. Daniel 6 ayat 27 dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, pemerintahan Allahnya Daniel ini. Dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Karena Daniel hidup dalam integritas, mengalami berbagai masalah, dia diangkat Tuhan, akhirnya dia malah mempermuliakan nama Tuhan, bahkan seluruh kerajaan itu, bahwa dia harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus pun katakan dalam Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di bawah kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, orang dunia melihat kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga suatu negara. Kalau kita kumpul dengan banyak orang dari berbagai negara, kita akan tahu Bapak Ibu, oh ini dari negara A, ini dari negara B. Dari ciri-cirinya itu kita bisa mengetahui Bapak Ibu. Ada yang rapi kalau ngantri, oh ini pasti dari negara A. Ada yang ngantrinya agak acak-acakan, oh ini pasti dari negara B. Demikian pula orang dunia mengamati kita. Sebagai warga kerajaan Allah, ciri-ciri warga kerajaan Allah itu harus nampak di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Harus muncul dalam kehidupan kita. Dan juga buah roh itu harus kelihatan dalam kehidupan kita. Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu, zaman dahulu komunikasi jarak jauh ini menggunakan surat. Kalau sekarang lewat WA, lewat IG mungkin, lewat Telegram itu bisa cepat. Bapak Ibu, zaman dulu ketika orang itu membaca surat, ketika berita itu berita sedih, kita membacanya turut bersedih Bapak Ibu. Tetapi ketika kita membaca sebuah surat berita sukacita, kita pun akan merasa ikut sukacita Bapak Ibu. Demikian pula dengan kehidupan kita. Seharusnya orang melihat kita yang surat terbuka ini, melihat kehidupan kita, kalau mereka melihat bahwa ada Kristus yang nampak dalam kehidupan seseorang anak Tuhan, mereka pun pasti memuliakan Tuhan. Amin. Kita belum sempat menginjil mungkin, tapi karakter Kristus itu mereka melihat dalam diri kita, buah roh itu nampak di dalam kehidupan kita, kita akan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang-orang di sekitarnya. Apalagi nanti malah menginjil, kita pun akan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi integritas itu adalah salah satu alat yang efektif untuk kita memberitakan kabar baik, untuk kita memberitakan firman Tuhan, untuk kita melakukan penginjilan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu.
Hari ini kita sudah belajar beberapa hal, Bapak Ibu, di bulan sekolah minggu, di bulan Juli ini, Bapak Ibu, mari kita meneladani seperti anak-anak muda yang hidup di zamannya Daniel. Saya yakin mereka sudah diajarkan pengenalan Allah sedari dini, mereka sudah diajarkan firman Tuhan, karena mereka ini punya komitmen yang kuat, punya prinsip yang kuat untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas. Demikian juga anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin yang belum ikut sekolah minggu, masukkan ke dalam sekolah minggu karena di situ akan dididik berdoa, diperkenalkan oleh firman Tuhan, kemudian boleh mengenal Allah sedari dini. Saya yakin bahwa generasi-generasi penerus gereja ini, generasi-generasi penerus bangsa ini akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada manusia, tetap berintegritas baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Beberapa hal yang kita pelajari tadi, bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang berintegritas. Yang pertama, punya komitmen yang kuat. Yang kedua, mengedepankan sikap takut akan Tuhan. Yang ketiga, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetap rendah hati. Yang keempat, mempunyai ketulusan dan kejujuran serta dapat dipercaya. Kemudian dampak dari orang yang hidup di dalam integritas. Yang pertama, orang yang punya integritas, hidupnya akan diangkat Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup dalam integritas pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana di bulan Juli, bulan sekolah minggu ini Tuhan, kami boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan mulai mengajar anak-anak kami, cucu-cucu kami sedari dini Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, untuk mengenalkan firman Tuhan, supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan dalam kehidupannya menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkualitas, pribadi-pribadi yang mempunyai integritas, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua yang hadir di tempat ini, memberikan pengertian-pengertian yang baru, pengajaran-pengajaran yang baru, paradigma-paradigma yang baru, yang membawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan semakin sempurna di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kembali kita tundukkan kepala kita akan naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati pikiran Tuhan bagi kami. Kami yakin dan kami percaya pengurapan Tuhan terus menerus tidak akan pernah berhenti dan berkesudahan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Simon Cukoco, yang melayani pada hari ini di tengah-tengah kami umat yang Tuhan cintai dan Tuhan kasihi. Lewat sabda firman-Mu Tuhan, ada 4 hal tadi ya Tuhan yang harus menjadi perhatian kami untuk kami terima dan kami lakukan. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa akan menolong kami, sehingga kami semua bukan saja setia menjadi pendengar firman-Mu, namun kami akan menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar dari seorang hamba ya Tuhan dalam keadaan mereka tertekan, teraniaya, namun mereka dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang begitu indah di tengah-tengah bangsa ya Tuhan. Mereka jauh dari kehidupan keluarga mereka. Namun Tuhan menjadikan hamba-hamba-Mu Daniel ya Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
lewat kehidupan mereka, lewat perbuatan-perbuatan mereka, melalui sikap dan perilaku, bahkan menjadi satu integritas dan menjadi teladan yang indah, teladan yang baik bagi bangsa, bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan yang nyata. Oleh karena itu ya Tuhan, keteladanan bagi Daniel Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk ada di tengah-tengah bangsa. Demikian juga kerinduan kami Tuhan. Keteladanan itulah yang Tuhan berikan bagi kami, memperlengkapi kami Tuhan, supaya kami menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan kami atas bangsa kami Indonesia yang sangat merindukan untuk menyatakan ya Tuhan akan kasih Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang Tuhan tempatkan di negeri ini. Supaya mereka melihat integritas kami, kejujuran kami, takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu ya Tuhan, Pak Simon Sukoco bersama keluarga, di dalam pekerjaan, usaha bisnis, bahkan di dalam ibadah dan pelayanan hamba-Mu, di dalam setiap langkah demi langkah kemanapun Tuhan mengutus, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kasih karunia Tuhan limpah kekuatan dan kesehatan, Tuhan yang mengaruniakannya. Demikian juga ya Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma. Tuhan telah memanggil menetapkan hamba-Mu untuk melaksanakan panggilan pelayanan pekerjaan penggembalaan bagi umat dan jemaat Tuhan yang ada di Surabaya, Malang, serta seluruh cabang. Kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan kepada Bapak Gembala senior kami bersama Ibu yang setia mendampingi hamba-Mu. Demikian juga Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Erlangga. Tuhan yang memberkati hamba-Mu, langkah kehidupan yang hikmat, urapan kuasa Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupannya. Berkati pelayanan di tengah-tengah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama seluruh hamba-hamba Tuhan untuk menopang dan mendukung pelayanan Bapak Gembala senior kami, para penatua, para diakon-diakonis, pejabat-pejabat gereja, juga hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, dalam bidang kategorial dan pelayanan kami. Demikian juga untuk staf gembala, bidang pastoral, misi, diakonia, maupun bidang pengajaran, VBI, ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pemuda dan anak-anak remaja kami, serta anak-anak sekolah minggu, pendoa-pendoa syafaat yang setia berdoa mengawali pelayanan kami Tuhan. Kami percaya doa-doa yang mereka naikkan Tuhan mendengar dan menjawab, sehingga rangkaian ibadah pelayanan kami dapat berjalan yang sudah dilandasi dengan doa-doa yang telah diawali. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir saat ini. Apapun beban dan pergumulan persoalan, baik itu masalah-masalah dalam keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua, Engkaulah yang menjadi jawaban yang tepat lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang mengalami beban dan pergumulan, Tuhan sudah memberikan kelegaan bagi kami. Demikian juga kami bersatu hati, bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Begitu luas bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada karena Tuhanlah yang menetapkannya. Karena itu kami berdoa untuk semua pemerintah Tuhan, baik pemerintah pusat, Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, ya Tuhan. Kedua hamba-Mu ini Tuhan, mereka adalah pilihan Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan. Tuhan menaruh di hati mereka untuk menjalankan roda pemerintahan sampai pada akhir untuk batas waktu yang telah ditetapkan di dalam pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan memerintah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, demikian juga para pendukung-pendukungnya Tuhan, para pembantu-pembantu presiden, para menteri ya Tuhan, kiranya mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan anggota legislatif, eksekutif ya Tuhan yang ada di daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat muspika, camat, para lurah, bahkan juga kepala-kepala desa, RW, RT ya Tuhan. Mereka dapat menjalankan semuanya ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa supaya pejabat-pejabat, anak-anak Tuhan yang Engkau tempatkan di pemerintahan, dalam jabatan mereka, jadikanlah mereka ya Tuhan Daniel pada akhir zaman ini di negeri bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, supaya mereka tidak menyalahgunakan wewenang dan mengambil untuk kepentingan, untuk keuntungan pribadi. Kami berdoa Tuhan, jauhkanlah ya Tuhan
dari setiap pejabat-pejabat yang diberi kedudukan dan wewenang untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota kami, kota Surabaya. Diberkati kota ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita melimpah Tuhan. Bagi seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di kota Surabaya dipakai untuk menjadi garam dan terang bagi kota Surabaya. Demikian juga kami berdoa untuk TNI dan Polri supaya mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Supaya mereka berjalan sungguh-sungguh melakukan tugas mereka. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa hari-hari ini juga masih ada ketegangan demi ketegangan yang ada di Papua, di beberapa daerah. Tuhan tolong kiranya kehadiran Tuhan melalui pemerintah kami, melalui aparat negara, mereka akan menjadi sesuatu yang berharga, berarti, bermakna bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di Papua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi bangsa negara kami dan persiapan untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif Tuhan, baik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah. Kiranya berjalan dengan baik, Panwaslu, KPU serta MK Tuhan, Mahkamah Konstitusi, supaya mereka mengambil keputusan atas petunjuk dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi bangsa negara kami. Ini doa kami Tuhan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat GB Diaspora Sejahtera, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Bersyukur untuk progres pembangunan Rumah Tuhan NICC yang saat ini tengah merampungkan pengerjaan catwalk dan peredam di dinding. Kita juga berdoa untuk pengerjaan berikutnya, yaitu pemasangan plafon. Sekarang mari kita juga menyimak informasi yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah WBI DSCM Surabaya, Senin 17 Juli 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Ibu Syoklin. Ibadah hanya dapat diikuti melalui Zoom dengan meeting ID 83101107366, passcode 262019. Let's join Speak Up Gebung 180. Di sini kita akan ngobrol kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan cara berpikir kita. Kali ini kita akan ngobrolin tentang YOLO Tolong, sebuah fenomena gaya hidup you only live once di kalangan anak muda bersama narasumber keren Kak Christopher C. Tapiheru. Ngobrol seru ini akan diadakan Senin 17 Juli 2023 jam 6 sore di live IG Diaspora Generations. Let's join Speak Up Ngebum 180 juga bisa didengarkan di Radio Sejahtera pada jam yang sama. Ini waktunya Ngebum 180. Ngebum 180. Nah, itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari kita undang semua boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Berikan salam kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus memberkati dengan segala kebaikan. Haleluya. Mari saling memberkati. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang
Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, berakhirnya semua dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah berbicara buat setiap kami saat kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Tuhan telah membuka tingkah beliau untuk berkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya iman-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pada engkau masuk, diberkatilah pada engkau keluar, diberkatilah ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, apapun kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh yang kudus yang menyertai melindungi memberkati dari sekarang hingga merata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.